Breaking news guys ya. Karena tulisan yang terlalu kecil, Pak Prabowo akan beri dana untuk cetak ulang buku sekolah SD sampai SMA. Jadi gini loh Pak, ya. Ini anak masih kecil ya. Kalau tulisan kecil, itu insya Allah bukan menjadi masalah besar. Ya menurut saya, kenapa? Saya sendiri pun kalau pakai handphone, itu kan ada tuh, kayak fontnya seberapa ukurannya, bener gak? Saya tuh kalau malah tulisannya kebesaran, itu di otak saya tuh, kecilin aja deh biar lebih simple, biar lebih enak kayak gitu. Ya kan? Bener gak? Kalau kalian yang punya handphone pengaturan font ya. Kalau kecuali mohon maaf mungkin usianya sudah ke seperti Bapak Presiden 45 50 ke atas, mungkin dia lebih suka digedein. Nah, jangan samakan anak muda, remaja, dewasa seperti saya itu dengan pemikiran Bapak ya. Anak-anak itu lebih suka yang tulisannya itu simple, kecil, biar kalau baca itu gak bolak-balik kayak gitu, Pak. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, urgensinya balik lagi di mana gitu loh. Ya, di saat sekolah-sekolah negeri itu banyak sekali di desa-desa itu yang terkena yang namanya merger, Pak. Ya, belum apa hubungannya merger dengan pendidikan, dengan guru. Jadi saya tuh punya temen, ya anggap aja dia ngajar mata pelajaran A gitu ya. Sekolah negeri itu kan sekarang per hari itu kalah saing dengan sekolah swasta, bener gak? Ya, jadi sekolah swasta itu diminati sekali. Ya, karena apa? Ya kayak misalkan sesuatu halnya itu lebih-lebih daripada sekolah negeri. Ya kan? Akhirnya muridnya sekolah negeri itu pasti sedikit. Nah, karena sedikit itu, jadi sekolah negeri 1 dan sekolah negeri 2 itu di-merger atau dijadikan satu. Nah, itu bagi guru yang belum terangkat apapun, misalkan P3K ya, dia hanya sukuan. Misalkan guru A mengajar mata pelajaran A, guru B juga mengajar mata pelajaran A. Artinya apa? Di sekolah yang di-merger itu cukup butuh satu guru. Ya. Nah, nasib guru yang biasanya belum keangkat itu akan terluntang-lantung. Ya. Jadi urgensinya itu bukan masalah buku, Pak. Bagaimana membuat sekolah negeri itu pamornya naik. Dengan cara apa? Misalkan fasilitasnya dari bangunannya, ya misalkan dari kesejahteraan guru-gurunya, biar semangat mengajarnya. Itu loh Pak maksudnya, bukan masalah buku. Ya, buku mas kalau ditambah berkali-kali pun, kalau fasilitasnya masih banyak sekolah, banyak tuh yang di seliweran sekolah-sekolah negeri itu yang masih kurang layak, lantainya masih pakai lantai apa itu tanah, terus temboknya masih kayu, itu di pelosok-pelosok ya kan. Bahkan di sini itu ya Allah kalau saya lihat itu kayak bangunannya itu cat-catnya, terus pagarnya itu kayak kurang menarik perhatian dari wali murid, itu nyata. Akhirnya apa? Mereka kalah saing dengan sekolah swasta. Masih banyak urgensi lain gitu loh Pak, ya. Terus di sini juga dikatakan menurutnya tulisannya terlalu kecil, bisa berdampak buruk pada kesehatan mata. Ya, tulisan kecil berdampak buruk pada kesehatan mata. Kesehatan mata biasanya kalau saya kecil diajarin banyak-banyak makan wortel, sayur, itu lebih menjaga gitu loh. Terus jangan lihat komputer terlalu lama. Kalau tulisan kecil mah nah, tanya itu beliau juga menyoroti kualitas kertas. Nah, ini pabrik kertas siapa nih nanti yang diuntungkan, yang menang tendernya? Ya balik lagi ya, kalian nilai aja sendiri ya. MBG, Kopges. Setelah itu mau ada proyek buku, dan itu pasti nominalnya gak kecil ya, karena di situ disebutkan SD sampai SMA berapa triliun tuh uangnya ya. Ya kalian nilai sendiri, ini memang untuk kepentingan siswa atau kepentingan kelompok golongan, kalian nilai sendiri ya. Kalau saya mah ada proyek lagi nih ya, kita nggak menuduh tidak Pak ya, tapi tidak ada urgensinya ke arah situ menurut saya. Karena apa? Urgensi yang lebih penting kesejahteraan guru, bagaimana sekolah negeri itu bisa dipandang setara dengan swasta, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, balik lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Breaking news guys ya, yang lagi viral pidato Bapak Presiden Prabowo yang terbaru, yang mengatakan tentang kecerdasan dengan sekolah ya. Beliau mengatakan kalau kecerdasan bukan hanya dari sekolah, intinya seperti itu. Saya setuju Pak. Ya memang ya, kecerdasan itu tidak semata-mata didapatkan dari lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah itu adalah yang mendukung untuk kecerdasan itu bisa diolah. Beliau menyontohkan Pak Bahlil itu bahkan kampusnya aja kalau dicari di Google mungkin udah nggak ada. Kan berarti intinya untuk mendapatkan kecerdasan itu bukan harus berasal dari sekolah favorit atau sekolah yang sangat-sangat terkenal ya kan, seperti itu. Berarti orang bisa aja mendapatkan support kecerdasan ya kan dari manapun. Di sekolah itu adalah pensupport. Nah, semoga kalian paham lah dengan apa yang saya maksudkan.
Nah, salfok saya itu di sini, Pak. Kalau memang sekolah itu bukan hal yang sangat penting ya, atau hal penunjang lah ya, hanya penunjang aja untuk kecerdasan, kenapa Pak Presiden bangun sekolah rakyat? Kan bangun sekolah tuh ya. Terus kenapa Pak Presiden bangun sekolah Garuda? Kenapa Pak Presiden bangun Universitas Republik Indonesia? Itu kan konsepnya juga sekolah itu. Lembaga sekolah kan itu. Ya, ada bangunan fisiknya, nantinya juga ada pengajarannya di situ, ya. Kalau memang dikatakan Pak Bahlil aja bisa sukses, bisa cerdas karena kampusnya berasal dari kampus yang tidak terkenal, ya udah Pak, lebih baik sekolah-sekolah yang sudah ada itu diperbaiki. Ya kan nggak perlu ada sekolah favorit ya, meratanya pendidikan, keadilan pendidikan. Jadi yang pelosok-pelosok itu bagaimana menciptakan perpusnya itu lebih bagus lagi, sekolahnya lebih bagus lagi, kesejahteraan gurunya lebih bagus lagi. Kan daripada uangnya itu dibuang sia-sia Pak untuk bangun sekolah. Kan Bapak sudah mencontohkan kalau dari Pak Bahlil sendiri itu bukan berasal dari kampus yang bagus, bahkan kalau dicari di Google kampusnya udah nggak ada katanya. Beliau kan seperti itu kan. Saya makanya heran, kayak Pak Presiden itu berpikirnya sebenarnya arahnya tuh gimana sih? Kayak yang diucapkan beliau seperti ini, tapi realitanya seperti itu. Jadi nggak sinkron gitu loh Pak. Jadi harusnya sekolah-sekolah yang sudah ada itu diperbaiki, perpusnya ditambah, buku-bukunya ditambah, bangunan yang rubuh-rubuh itu loh Pak dibenerin ya, akses jalan yang ke sekolah yang masih rusak itu juga dibenerin ya. Nah ini Pak, Rocky Gerung ya, gaji guru Indonesia 300.000, gaji guru Jepang 62 juta, gaji guru Jerman 102 juta, gaji guru Belanda 109 juta. Dan yang lebih lucu lagi, Doi dengan PD berkata mau menuju atau mencetak generasi emas. Alangkah lebih baiknya kita nggak perlu kan bangun sekolah kan, tapi memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah ada ya, mensejahterakan guru Pak, insya Allah Pak ya, mensejahterakan guru. Apa dari kata Pak Rocky ini loh ya, yang 300.000 ini sesuai janji Bapak itu belum terlaksana, masih ada yang gajinya 300 ya, yang katanya Pak Hasim adiknya Bapak itu gaji honorer ya itu minimal 2 juta. Itu dulu lah Pak ya. Nggak perlu bangun sekolah-sekolah lagi, nggak perlu ya, kasihkan uangnya ke tenaga pendidik ya, bikin sekolahnya yang nyaman, yang bagus ya, sekolahnya direnovasi, jalan menuju sekolahnya dibangun ya, menciptakan suasana anak dari berangkat dari rumah ke sekolah itu yang menyenangkan. Cukup seperti itu Pak. Ya Bapak udah berpikir ke arah situ kan tadi. Pak Bahlil aja kampusnya udah nggak ada di Google. Harusnya Bapak secara pikiran berarti saya harus menangkapnya, wah nggak perlu tuh sekolah baru ya, nggak perlu tuh sekolah favorit. Yang penting menyediakan sekolah yang bagus, menyediakan sekolah fasilitasnya yang bagus, kesejahteraan gurunya yang sejahtera ya kan, jalan menuju sekolahnya harus benar-benar bagus kan, harusnya ke situ. Ya, kenapa harus bangun sekolah rakyat, sekolah Garuda, Universitas Republik Indonesia? Kenapa Pak? Kampus di Indonesia juga udah banyak ya, SD negeri juga udah banyak ya, tinggal infrastrukturnya aja Pak. Ayo ya, dibangun yang bagus, diperbaiki yang bagus, dicat yang bagus ya, yang roboh-roboh dibenerin yang bagus, kesejahteraan gurunya dinaikkan. Udah beres Pak Presiden urusan pendidikan. Kalau bangun itu nanti ada proyeknya, nah itu yang jadi nanti sesat pikiran ke masyarakat. Kalau ada proyeknya aja digas, kalau ada dananya membangun, ya mohon maaf, ini kan sudut pandang dari masyarakat ya, karena sudah ada kenapa harus bangun yang baru? Yang baru itu butuh proyek anggaran yang besar. Nah ini yang menyebabkan nanti rakyat-rakyat kecil seperti kita tuh berpikir, nah ada proyek lagi nih gitu, ujung-ujungnya ada Dan Hidayana ya 1M 1 hari di FBG. Waduh, Pemda disuruh hemat-hemat ya kan, tapi kementeriannya malah buat tempat gym senilai 3,98 miliar. Udah pasti pakai uang APBN ya. Ini beneran ya, ini data dari LPSE. Proyek Fitness Center Kemendagri senilai 3,98 miliar pakai APBN 2026. Heran kali kita nih memang ya, efisiensi negara ini ya. Mendagrinya tegas nyuruh Pemda se-Indonesia untuk hemat, tapi malah kantor pusatnya buat anggaran miliaran untuk buat tempat gym. Gimana menurut kalian?